kebijakan melarang penjualan LPG di tingkat pengecer adalah kebijakan yang ngawur. Penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat agar uang negara yang subsidi itu betul-betul tepat sasaran. Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan era Prabowo Subianto memicu banyak perdebatan hingga aksi protes di berbagai daerah. Mulai dari polemik program unggulan makan bergizi gratis atau MBG hingga efisiensi yang berdampak ke sektor-sektor penting. Berikut ini Kaleidoskop 2025, kebijakan yang paling menyita perhatian publik sepanjang tahun 2025. Yang pertama mengenai kenaikan PPN 12%. Pada 2 Januari 2025, pemerintah mengumumkan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah. Namun, kenaikan ini dianggap tak tepat karena kondisi ekonomi masih lesu. Protes bermunculan terutama dari kelas menengah yang terdampak PHK. Pada 18 Juni 2025, kritik meluas dan Presiden Prabowo akhirnya menganulir kebijakan PPN 12%. PPN 12% pada akhirnya hanya dikenakan pada barang jasa mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, hingga rumah mewah. Prabowo menegaskan PPN 12% tidak menyentuh kebutuhan pokok. Kebijakan mengenai gas LPG 3 kg. Sempat muncul larangan penjualan gas LPG 3 kg di tingkat pengecer. Aturan baru ini memunculkan kelangkaan gas LPG 3 kg dan antrean mengular. Menteri SDM Bahlil Lahadalia lantas mengakui kekeliruan dan meminta maaf. Pada akhirnya izin penjualan gas LPG 3 kg kembali diberlakukan dan memproses pengecer menjadi subpangkalan. Kebijakan selanjutnya adalah mengenai efisiensi anggaran. Presiden Prabowo memangkas 19 miliar US dollar atau senilai 294,5 triliun rupiah untuk dipakai program makan bergizi gratis. Hal ini menyebabkan naiknya UKT dan berkurangnya tunjangan dosen. Efisiensi anggaran ini juga memunculkan penghapusan subsidi gas dan muncul gerakan #Indonesia Gelap. Pemerintah sampai sekarang bersikukuh efisiensi untuk menekan belanja tidak penting. Program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini menjadi program unggulan era Prabowo yang terus menuai kritikan. Pemerintah dianggap lebih pentingkan MBG daripada kesejahteraan guru dan layanan publik. Program MBG ini juga memunculkan desakan penghentian kebijakan karena dianggap tidak berbasis riset. Target awal MBG 82,9 juta penerima dan per akhir Desember 2025 sudah mencapai 42 juta penerima. Anggaran senilai 72 triliun rupiah juga dialokasikan untuk program MBG ini. Tujuannya untuk mencegah stunting dan malnutrisi hingga meningkatkan prestasi anak. Kemudian untuk menggerakkan ekonomi lokal dan menambah lapangan kerja. Kebijakan kelima adalah RUU Minerba yang mengizinkan kampus mengelola tambang. Dalam Undang-Undang Minerba ini muncul usulan pasal membuka peluang kampus mengelola tambang. Pasal ini dianggap bisa mengancam independensi akademik. Dalam belait yang disahkan DPR, akhirnya kampus tak diberikan wewenang. Revisi Undang-Undang Minerba juga memunculkan perubahan penting lain soal aturan putusan MK. Adanya aturan perlibatan masyarakat adat serta pemberian konsesi tambang pada ormas keagamaan dan UMKM. Polemik selanjutnya adalah mengenai RUU TNI. RUU TNI menjadi kebijakan era Prabowo paling kontroversial. RUU TNI ini memunculkan kekhawatiran hidup kembalinya Dwi Fungsi ABRI. Meski demikian, pada 20 Maret 2025, DPR resmi mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Dalam undang-undang tersebut, pada akhirnya hanya ada 15 kementerian dan lembaga yang diizinkan untuk dijabat oleh prajurit aktif, yang mana mereka ditempatkan pada jabatan yang beririsan langsung dengan pertahanan, keamanan, dan fungsi TNI. Kebijakan terakhir mengenai kenaikan tunjangan DPR. Pada Oktober 2024, DPR menerima tunjangan perumahan 50 juta rupiah untuk pengganti rumah dinas. Isu tunjangan kemudian viral dan mulai ramai didiskusikan pada awal 2025. DPR mengklarifikasi tunjangan 50 juta rupiah hanya berlaku 1 tahun, bukan sepanjang masa jabatan. Setelah protes keras muncul, DPR memutuskan menghapus tunjangan perumahan 50 juta rupiah per bulan mulai November 2025. Namun, DPR pada akhirnya tetap menerima gaji pokok dan tunjangan reguler 65,5 juta rupiah, tapi tidak termasuk tunjangan rumah.
Deretan kebijakan yang menuai kritik sepanjang 2025 ini menunjukkan bahwa publik selama ini mengawasi secara ketat kinerja pejabat tingginya. Keputusan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat langsung memantik perlawanan dan menimbulkan dampak politik yang tak bisa disepelekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.